Marilah Jambi, sepojok Jambi, sembilan lurah. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian penyambutan tamu. Tari ini memiliki makna yang dalam terkait penghormatan kepada tamu agung. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia masyarakat Jambi atas kedatangan tamu agung tersebut. Tarian ini menceritakan tentang garis-garis Jambi yang sedang berhias dan bersiap untuk menyerahkan sirih nan sekapur, pinang nan selayang, rokok nan sebatang sebagai tanda penghormatan tertinggi rakyat Jambi saat menerima kedatangan tamu agung. Sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kalau sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kalau semoga Bapa serta rakyatnya aman dan makmur sepanjang masa. Senjata ampuh, meriam si jimat di tanah pilih. Kami susun jari nan 10 dengan hati yang bersih, muko nan berseri. Ambek kapak di tepi umo, tanam ketolo di tanah pilih. Kedatangan bapak, ibu, kami terima, dipersilakan makan siri. Ikolah siri nan sekapur, pinang nan selayang, rokok nan sebatang. Tando penghormatan tertinggi rakyat Jambi menerima kedatangan bapak, ibu beserta rombongan. Tarian ini merupakan tari pergaulan garapan baru yang mengadopsi tradisi tarian masyarakat Tanjung Balai yang sudah terkenal, seperti Serampang 12, Mak Inang Pulau Kampai, dan tari persembahan. Gerakan tarian pautan hati kebanyakan mengayun-ayunkan tangan, bergerak seperti gerakan ombak.
Ini menyerap gerakan keseharian kaum nelayan yang tinggal di pesisir laut. Musik Melayu yang mengiringi tarian menggabungkan beberapa instrumen tradisional. Salah satunya mempergunakan bangsi, yaitu alat musik tiup dari bambu yang berukuran 15-20 cm. Bangsi berasal dari masyarakat Minangkabau yang hijrah ke Tanjung Balai. Penampilan yang luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk penampil kita yang luar biasa. Waduh Atia, keren banget. Tadi dari Jambi dan dari? Aku tadi dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya sesuai dengan baju kita masing-masing ya, kamu kelihatan wow elegan sekali luar biasa. Atia. Kamu juga ganteng banget loh. Terima kasih, pasti karena bajunya dong. Iya betul. Bukan karena orangnya ya. Nah Atia, kita Ya. hari ini tentunya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya di acara kesayangan kita semua yaitu Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tentunya masih bersama dengan kami berdua, saya Rezara. Dan saya Atia Nindita, senang sekali kita kembali di acara Bunga Khatulistiwa yang akan mengupas tuntas mengenai budaya ya, keragaman budaya Indonesia. Betul sekali. Betul sekali, itu dari wastranya, sastranya, dan malam ini kita akan membahas mengenai upacara tradisi Reza. Betul, tapi tadi aku dibilang kamu belum salam Reza. Oh iya, aku salam dulu ya, kita sapa ya teman-temannya di ampun, rumah saking ya. serunya ya. Saking semangatnya lihat bajunya ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Nah tentunya hari ini seperti yang tadi Atia sampaikan ya, kita akan membahas mengenai yang namanya upacara tradisional. Karena tema kita adalah menjemput semangat, saatnya bersyukur pada pemilik jagat raya. Betul sekali. Nah, Dan jadi upacara tradisional ini sangat luar biasa sekali Atia. Ya. Karena ini adalah sebuah serangkaian upacara yang diselenggarakan warga masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala sampai dengan kini. Dan tentunya ini mengandung berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh warga pendukungnya, bahkan juga oleh pemerintah daerah setempat. wah, pasti seru banget untuk kita kulik lebih dalam Reza ya. Betul sekali, makanya Dan- tetap bersama kami ya tentunya. Betul, narasumber hari ini juga Ya. spesial banget loh. Kita simpan dulu ya. Kita akan nanti berbicara dengan narasumber kita di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Tari Ilok Kincai adalah tari garapan baru dari daerah Kabupaten Kerinci. Tari ini terinspirasi dari gerak tari tradisi tari iyo-iyo dan tari ranggok. Kedua gerak dasar tari ini ikut menghantarkan cerita tentang keuletan para wanita Kerinci dalam menjalankan keseharian mereka dengan memetik teh di hamparan kebun teh yang luas dan menjadi sumber penghidupan sekaligus ladang silaturahmi masyarakat Kerinci. Selain nyanyian yang berisi pantun, musik pengiring dimainkan lewat gumbe atau gendang bambu yang berfungsi sebagai ritme, bergabung dengan gong tembaga dan gendang Melayu. Spektakuler ekstravaganza. Wow, keren banget. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim kesenian Gubernuran Provinsi Jambi. Wow, dengan tari Ilok Kincainya ya. Waduh, luar ini biasa. ayo bingung berdirinya mau kemana ya. Oke. Tadi kamu udah janjian sama yang mana mau ngobrol? Tadi waktu tanya yang jawab pertanyaan siapa? Yang paling depan. Nah ini yang paling depan yang mana tadi ya? Kita di depan semua. Mana? Yang kamu ya? Kamu ya? Oh iya itu Kamu, berarti. okay. Nah, dengar-dengar nih diimport dari Jambi langsung ini ya? Iya. Waduh, apa kabar? Apa tadi gimana? Apa kabar ganti-ganti semua? Apa kabar ganti-ganti semua? Nah, gimana? Beneran Baik dari ya? Jambi ini? Bener dong, bukan dari Oh, iya. Anjungan Jambi bukan ya? Taman Mini bukan ya? Langsung dari sana ya? Ih, Tuh, luar keren. biasa lain emang ya. Iya, tapi kalau boleh ceritain ke pemirsa TVRI semua ini, tarian ini namanya kan Ilok Kincai, betul ya? Iya, Ilok Menceritakan Kincai. tentang apa kalau boleh tahu? Menceritakan tentang keuletan wanita-wanita di Kerinci ketika berkegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya itu seperti panen padi. Oh itu di sana Iya. wanita-wanita ikut panen padi? Wah luar biasa. Makanya ini tariannya juga tadi sangat energik Sekali, betul. Kita Betul. juga melihat ini bajunya luar biasa ya, Betul. attire-nya ya. Ini juga mewah loh. Kalau misalnya mau nari Ilok Kincai ini selalu begini bajunya. Iya, selalu begini. Yang paling penting ada nih apa ya dari atas sampai bawah coba. Kepala paling penting. Namanya apa? Bisa dijelaskan ini nama hiasan kepalanya itu disebut kulu dengan dipadukan dengan turai yang berjuntai di sebelah kanan, kiri, dan kanan juga. Setelah itu dipadukan pula dengan aksesoris seperti anting, kalung tingkat 3 angso, pending sebagai ikat pinggang, dan gelang sebagai aksesoris tambahan. Ini menggunakan baju kurung khas Melayu Jambi dengan dipadukan dengan kain tenun khas Jambi pula.
Wih tapi bagus banget loh. Iya ya. Keren banget. Kalau Keren biasanya ya? kalau di daerah lain kan biasanya kalau ini hiasannya apa kayak bunga-bunga gitu ya. Kalau ini bukan bunga ya yang jadi aksesorisnya ya. Turai gitu. Nah itu Atia Keren banget. Oke ya. lah, terima kasih banyak ya sudah menari untuk kita. Terima kasih banyak Keren teman-teman banget. semua. Sehat-sehat selalu ya. Silakan kembali mau Dadah. lewat depan belakang. Kalau ke belakang. Oke, Silakan. dadah. Keren Nah ya. Atia, kita kedatangan tamu spesial. Iya. Sebuah kehormatan juga untuk kami kedatangan beliau yang sangat luar biasa ini ya. Betul sekali, saya akan mengundang narasumber kita yang spesial sekali untuk malam hari ini kepada yang terhormat Bapak Haji Dr. Al-Haris Esos MH selaku Gubernur Jambi dan juga yang terhormat Bapak Dr. Hilmar Farid PhD selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Selamat untuk datang bergabung. Bapak-bapak, apa Cepet kabar? ya datangnya ya, Langsung loh. Bapak-bapak ya. Bapak di sebelah sini, mohon maaf Pak Gub, Pak Dirjen sebelah sini ya, di sebelah sini. Ya. Baik, selamat datang. Sebuah kehormatan sekali lagi ya untuk kami bisa didatangi bapak-bapak yang terhormat ini ya. Betul sekali Atia, Ya. ya karena memang ini jadi sebuah sarana juga ya untuk masyarakat Indonesia di luar sana mempelajari bagaimana yang namanya kebudayaan dari Provinsi Jambi juga gitu. Betul Karena sekali. aku jujur pribadi juga nggak terlalu aware gitu dengan kebudayaan dari Provinsi Jambi. Kita akan kulik hari ini Atia ya. Kita kulik habis-habisan, mumpung ada pakarnya di sini Reza ya. Betul sekali. Nah mungkin langsung saja pertanyaan untuk Pak Gubernur terlebih dahulu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak pelestarian budaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah Jambi sendiri baik di level di Jambi sendiri maupun di nasional. Silakan Pak. Baik, makasih. Yang pertama tentu pemerintah Provinsi Jambi melihat ada banyak ragam budaya daerah yang luar biasa tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah maka kita melihat bahwa ini penting jadi sebuah event ya. Nah maka pertama pemerintah membuat regulasinya yang pertama agar payung hukumnya jelas. Maka muncullah Perda nomor 7 2013. Lalu ada Perda lagi nomor 7 2018. Nah ini payung hukum kita agar budaya dan seni budaya Jambi itu terlindungi oleh masyarakat, oleh kita semua lah ya. Nah maka di samping yang kedua adalah kita tentu ingin agar akar budaya ini tidak tercabut begitu mudah oleh masyarakat, oleh kondisi zaman yang bergerak cepat ini kan. Nah maka kita juga perbanyak event-event daerah. Maka muncullah seni budaya dari banyak daerah di Jambi itu. Mereka berlomba-lomba ya untuk tampil dan sebagainya. Nah kami juga tiap tahun itu menggelar acara tiap ulang tahun Jambi itu ada acara budaya Jambi yang luar biasa. Ya kita angkat semua budaya yang muncul yang bisa kita angkat ke tingkat nasional. Nah yang kedua kita juga terima kasih dengan Pak Dirjen Kebudayaan dan Pak Menteri juga membuka ruang untuk itu gitu kan. Makanya di nasional juga ada event-event seperti Taman Mini Indonesia Indah. Banyak event lain lah yang saya lihat ini juga ruang-ruang untuk kami daerah menggelar event-event tingkat nasional. Nah sehingga akhirnya seni budaya daerah yang ada ini tidak pernah hilang ditelan oleh masa. Mereka hidup lagi. Ada mereka event-event, ada persaingan budaya dan sebagainya lah. Yang akhirnya ini menjadi suatu hasanah budaya daerah yang tidak pernah hilang. Dan ini mempercantik, memperindah budaya kita. Kemudian juga dikemas lagi dengan wisata budaya yang luar biasa. Nah itu saya kira. Ih luar biasa ya Luar jawabannya biasa ya. sekali. Kayak tadi contohnya Pak Gub juga membawa rombongan dari penari dari Jambi langsung ya Pak ya. Ya. Mungkin nanti kalau ada acara lagi rombongan kami berdua bisa dibawa ke sana Pak, Iya dong. gantian. Kalau nanti nikah boleh kita kirim nanti. Ah ya boleh. Paling bisa Reza Diekspor ya, kita. masuknya bisa ya. Aku tuh Iya. tadi cari celahnya di mana ya kita mau jualan. Tapi ini Reza, ini kan lagi kita membahas itu kan upacara tradisional Betul. ya. Di Jambi ini juga terdapat berbagai macam upacara tradisional. Iya. Nah ini ada prosesi tradisi spirit menjemput semangat. Ya betul ya. Itu pelaksanaannya seperti apa Pak? Dan biasanya dilaksanakan di mana? Ya, jadi gini. Silakan. Ini banyak upacara yang tentu kita ingin melihat bahwa dulu saja orang tua kita itu kondisi hidupnya susah. Tapi dia berani untuk munculkan budaya-budaya dalam sehari-hari mereka. Nah, maka kami yang muda-muda ini tentu ingin mengulang sejarah itu bahwa ketika orang tua dulu membuat event-event budaya misalnya ya. Nah kenapa tidak hari ini kita juga mencoba mengangkat
semangat baru anak-anak muda Jambi untuk juga mencontoh semangatnya sudah ada itu. Nah, maka muncullah event yang dikemas oleh teman-teman, Pak Dirjen juga di situ yang mempunyai ide banyak luar biasa. Nah, untuk menjemput semangat ini gitu. Ya kan? Agar apa? Agar apa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, ya ini kita kembali munculkan. Nah, ada namanya setiap saat ada yang namanya turun ke sawah gitu kan. Nah, maka ini dikemaslah. Maka Pak Dirjen kami mencoba untuk kembali diangkat ke permukaan gitu. Biar terus dilestarikan seperti itu ya, sekali. tidak Termasuk hilang. ada event yang namanya Kenduri Swarna Bumi ya Pak ya. Batang hari dulu, kini dan nanti itu bagian dari upacara tradisi menyebut semangat juga itu betul Pak ya? Betul sekali. Ya? Nah kalau misalkan seperti itu mungkin nggak kalau prosesi upacara tersebut itu dulu kan informasi yang kami terima adalah itu sebagai bentuk rasa syukur ya Pak ya, betul. terhadap hasil pertanian atau panen yang melimpah. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk daya tarik wisata mungkin Pak? Iya. Jadi kami di Jambi oleh Pak Dirjen dan Pak Menteri dapat 3 event. Pertama ada event festival Sungai Batanghari, ada event festival Candi Moro Jambi, satu lagi ada event festival Kerinci. Nah, event yang Sungai Batanghari dengan Candi ini ada hubungan historis kelihatannya. Nah, Pak Dirjen melihat bahwa kami di Jambi ada sejarah Sungai Batanghari itu yang kelihatannya dulu ini mulai dari sejarah orang tua dulu yang datang bermukim di pinggir sungai gitu kan. Lalu sampai ke Damasraya di hulunya Sungai Batanghari itu. Nah, kita ingin melihat hari ini animo masyarakat kembali cinta dengan sungai kita. Lalu sungai juga jadi budaya. Kenapa ada dulu budaya orang mandi ke sungai, nyuci kain ke sungai gitu kan. Nah, adat Melayu juga ada mengatakan bahwa sungai juga bagian dari adat kita. Ya kan? Ada yang namanya kan tepian berpagar baso. Itu kan tepian kan sungai, bahasa Melayu itu. Nah, jadi ini yang kembali Pak Dirjen dan kawan-kawan sekalian mencoba untuk membuat rumusan baru bagaimana Swarna Bumi ini mengangkat sejarah lama Melayu tempo dulu yang kita coba mengemas ini semua. Jadi sebuah event yang mengajak spirit anak-anak orang-orang Jambi semuanya kembali melihat bahwa Sungai Batanghari penuh dengan budaya sejarah yang luar biasa dahulu kala. Itu sebenarnya sejarahnya gitu. Betul seperti itu. Karena bagaimanapun budaya itu menjadi akar sejarah juga. Ya. Jadi harus ditelusuri gitu lebih dalam dan lebih detail. Ya. Nah, Pak, untuk selain kesenian tradisi nih, apa bagian yang paling menonjol yang ingin dipublikasikan oleh Jambi? Misalnya dari kuliner. Ada nggak kuliner Jambi yang kayaknya harus pada coba nih? Atau lokasi-lokasi tertentu yang sedang hype gitu Pak di sana, silakan Pak. Ya, gini, kalau kuliner ya yang tiap tamu datang itu pasti ada. Misalnya contoh tempoyak misalnya. Kemudian juga ada gulai ikan tepak itu ya, tepe. Nah ini setiap waktu itu pasti ada. Ini jamuan khas Melayu Jambi yang ketika ada acara-acara penyambutan tamu makan-makan itu mesti ada itu di situ. Nah ini kan sederhana, ini murah meriah kan karena ikan dibikin, nah jadikan gulai kemudian dihias ya. Nah sama juga dengan tempoyak khas Melayu yang diasam kemudian juga fermentasi lalu digulai itu jadi sesuatu yang enak. Ya. Nah, saya kira itu ya yang hari ini yang tidak pernah hilang dari kita gitu ya. Iya betul sekali. Itu. Jadi tempoyak tuh enak banget loh dari durian loh dia. Oh iya. Kalau wisata Mas, wisata alam, nah ini kita sedang menyiapkan sekarang ini UNESCO datang ke Merangin Jambi. Oh iya. Kita punya Geopark Merangin yang fosilnya itu dari batu-batuan yang sudah ratusan tahun, juta tahun ya usianya. Nah ini kita akan kembali dinilai oleh UNESCO sedang persiapan ini. Nah ini juga sesuatu yang luar biasa. Betul. Patahan bumi di dunia yang nggak ada duanya di Jambi itu ada. Yang kedua Candi Moro Jambi. Candi. Ini Pak Dirjen ini tempat beliau sering datang ke sana luar biasa ini. Yeah. Nah candi ini juga candi yang 4.000 hektar kurang lebih. Ya terbesar di Asia. Ini juga lagi sedang kita coba kita naikkan popularitasnya untuk jadi ikon dunia nanti tidak hanya Indonesia.
Betul. Ini Pak dia lagi meramu itu. Insya Allah nanti Pak dia yang akan nanti lebih fokus menjelaskan nanti. Oh siap ya. Oke. Tapi yang pasti kalau dari anak muda itu dia harus Instagramable Pak. Ya. Spotnya buat foto-foto ya Pak ya. Iya, selfie. Betul, untuk selfie, untuk foto. Yang penting Iya. tuh anak muda itu posting sosmed gitu. Iya. Itu pasti langsung naik Iya. gitu ya. Tapi Iya, harus iya. tetap alami ya, Tapi jangan tetap terlalu harus yang dibuat natural. gimana gitu. Betul Tapi sekali. luar biasa sekali ya, ada Ya. geopark juga ternyata di Jambi. Tapi kita akan bergeser dulu nih kepada Bapak Hilmar Farid nih Pak. Pak, bagaimana nih Pak pandangan pemerintah pusat terhadap tradisi menjemput semangat dari kenduri Suwarna Bumi di Provinsi Jambi sendiri Pak? Iya, waktu pertama kali kita dengar konsep ini sebenarnya menarik sekali ya, Ya. istilah menjemput semangat. Artinya si semangat ini sudah lagi bergerak Betul. gitu ya, tinggal disambut, diberi tempat sehingga dia bisa tumbuh berkembang gitu. Nah Ya. itu yang kita rasakan ya ketika datang ke Jambi itu nggak kosong, sudah banyak. Wah namanya kegiatan ya teman-teman muda, seniman, para budayawan, pemerhati, pelestari budaya itu sangat-sangat aktif gitu ya. Jadi benar-benar ini sebetulnya seperti botol ketemu tutupnya gitu ya, pas. Wow, Cocok pas ya. klop gitu ya Klop. Pak ya. Wah berarti ini saatnya kita mengeksplor Jambi gitu ya Pak ya di Yuk tahun packing ini yuk lebih. Reza yuk. Apa? Packing yuk besok Oh berangkat. siap. Bagaimana Pak Gup? Butuh MC di sana Pak? Masih berangkat loh kita. Kan kita nggak pakai paspor kan, bisa langsung berangkat hati Bisa, ya. Tuh. bisa. Yuk. Nah kalau pertanyaan selanjutnya nih mungkin mengenai program yang dikembangkan oleh Dirjen Kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan nasional secara umum maupun yang secara khususnya ke Provinsi Jambi itu seperti apa Pak? Nah kalau soal itu ya program yang kita punya tadi ya, jadi pemerintah tugas utamanya memfasilitasi. Ya. Ya. Bagaimana caranya sekarang menghimpun teman-teman seniman, juga para produser, ya, kurator dan seterusnya itu bekerja sama gitu menghadirkan yang terbaik gitu. Oke. Biasanya kan hambatan ya yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan ini biasanya nggak jauh-jauh sumber daya ya. Betul. Gitu dan disinilah justru peran kerjasama itu terjadi gitu. Kami yang di pemerintahan mundur setapak gitu ya, menyediakan panggungnya, memastikan semua bisa berjalan dengan baik dan insya Allah dengan kerjasama yang seperti ini nih akan sangat bagus gitu. Jadi Betul. itulah pendekatan yang kita gunakan sekarang. Nah itu kelihatan ya nanti di Kenduri Suwarna Bumi ini namanya saja itu dari pelaku budaya, bukan dari kita-kita gitu ya. Jadi karena Suwarna Bumi ini kan artinya bumi emas. Ya. Itu adalah nama dari tanah Jambi atau tanah Sumatera secara keseluruhan karena memang kaya sekali akan emas. Betul, Jadi setuju. nama yang sudah diberikan tidak kurang dari 1.500 tahun yang lalu. Jadi ketika kita mulai berpikir begini begitu, para pelaku yang bilang kenapa nggak pakai nama Suwarna Bumi? Bentuk kegiatannya apa? Kenapa nggak pakai kenduri? Nah gitu-gitulah ya. Jadi Oh, dari karena kan situ. mereka yang ada di lapangan ya. Betul. Jadi itu yang justru sinergi lah di antara para pelaku dengan pemerintah gitu. Betul. Ini namanya sendiri katanya dari Pak Dirjen loh. Idenya. Betul jadi ya Pak ya? kolaborasi itu Pak ya. Saya cuma yang pukul gong. Oh, betul. Yang meresmikan. Justru itu pentingnya. Pentingnya di situ Pak, itu sangat penting. Iya punya ide ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Gup Pak Gup. silakan. Ini Mungkin- pantun Pak Dirjen. Nah. Semangat luar biasa. Ah. Boleh, boleh. Batang hari airnya tenang. Cakep. Sungguh pun tenang deras ke hulu. Artinya Suwarna Bumi sejarah terulang sebagai tanda negeri Melayu. luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Wah. Satu lagi nih. Oh, satu ada lagi Pak? Boleh, 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 Pak. 15 pun Iya. boleh kami Pak sediakan hari waktu Pak. Jumat, hari yang mulia. Kaum pria ke masjid segera. Kalau melihat budaya Nusantara, lihatlah acara Bunga Khatulistiwa. Wah, promo gratis, promo gratis. Nggak, ini Luar biasa. bukan sembarang promo nih, Pak Bukan Gubernur sembarang. loh. Pak Gubernur Pak. Yang pantun. Nanti kalau mau tayang Pak, nanti ditanyakan sama tim kita Bapak buat nobar ya Pak ya. Nanti di sana ya. Nobar Bunga Khatulistiwa ya Pak ya. Satu Jambi harus nonton Bunga Khatulistiwa ini ya. Itu dia. Jadi kita bisa promosi lebih banyak lagi gitu Betul, ya. edukasi pastinya Edukasi, ya betul. untuk seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri nih TVRI juga Betul. menayangkan acara ini. Ya. Baiklah, ini terima Masih kasih ada banyak. waktu atau Mungkin sudah? Oh sudah, kita sebenarnya masih mau ngobrol banyak loh, Iya. mengulik-ulik tapi memang keterbatasan waktu. Jadi terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Dirjen telah hadir Terima kasih tentunya banyak. ya. Senang Sekali sekali bisa ngobrol-ngobrol. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Pak ya. Semoga banget ini Pak. semoga juga nanti Dipastikan aja, program-programnya. Pak Gub. Dipastikan nanti
ketika Kenduris Warna Bumi Nanti berdua kita nih undang betul berdua ya. Oh Jambi iya, ya. tolong dicatat ya. MOU langsung siapkan manajerku. Waduh. Nih, jadi kita kita doakan juga nih semoga harapan-harapan dari programnya juga tercapai ya. Betul bisa sekali. teredukasi semuanya dan ini bisa terus dilestarikan budaya-budayanya Betul, ya. karena budaya itu memang sangat menarik sekali kalau kita bisa kemas sedemikian rupa, ini menjadi suatu hal yang bisa menjual dalam tanda kutip ya, bukan hanya dari segi kita mempelajari daerah saja tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Betul Selain ini sekali. kita ada daerah dari gengku, Iya ya kan? Udah gak sabar kan, jadi tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Rumah kocik tiang seribu, rumahlah besar tiang selatan, saudari kocik ditimang ibu, sudahlah bosan timang keloban. Oi berhembuslah angin berembus tuan oi, berhembuslah ke tengah laut, berhembuslah timang gelombang. Oi saudari koci ditimang ibu tuan oi, sudahlah bosan ditimang sama. Tari ini berkembang di kehidupan masyarakat nelayan Melayu Asahan. Kata gubang berasal dari kata gebeng yang berarti perahu. Dalam bahasa Melayu dialek Asahan, kata gebeng lama-lama berubah pengucapannya menjadi gubang. Zaman dahulu, di zaman kerajaan Asahan di masa pemerintahan Raja Margolang, tari gubang berfungsi sebagai sarana pemanggil angin. Tarian rakyat ini pun kental unsur magisnya, karena dipakai sebagai ritual memanggil angin demi kelancaran aktivitas para nelayan. Konon para nelayan menyanyikan lagu Aloban Condong sebagai permohonan datangnya angin, namun belum juga dikabulkan. Kemudian para nelayan mengganti lagu dengan didong, barulah angin muncul melancarkan lajunya perahu. Berembus langit tuan oi, berhembuslah di timang zaman.
Reza Tari Gubang. Wow, boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua yang menari dengan luar biasa. Yang meriah tepuk tangannya boleh. Dari Tanjung Balai nih. Ini aku nih, ini gengku nih. Oh iya betul. Gengku. Ya kita ngobrol-ngobrol boleh kali ya. Ada Kak Mantri di sini ya. Di sini atau yang mau agak kita ke depan? tanyain. Yuk Di sini kita cukup? maju. Maju Ayo ya, Kak ayo Mantri maju. kita maju. Aku ikut gini deh. Boleh. Oh iya iya. Biar kayak penari. Gitu caranya. Lama ya jalannya Tia ya. Betul. Oke, kita ngobrol sama siapa? Kak Mantri. Mantri, oke. Kak Mantri ini namanya tadi tari gubang ya? Betul, tari gubang ini tuh termasuk tari apa ya? Tradisional yang biasa ditarikan di acara apa? Kalau sebenarnya dia tari gubang ini dilihat untuk perayaan. Perayaan kira-kira nelayan, hasilnya bagus gitu. Oh, rasa tari- syukur mungkin Rasa ya. syukur, oke. Terus yang harus digunakan di baju untuk menari ini tuh harus menggunakan apa? Sebenarnya sama, semua Melayu sama, teluk belanga, songket gitu. Ikat kepala kok biasa tanjak kok Melayu gitu. Jadi intinya ya ini atribut-atribut yang memang harus ada lah gitu Betul. ya. Tapi keren sekali warnanya cerah ya. Waduh, merah. Emang biasanya kalau misalnya dari Tanjung Balai tuh mesti cerah warnanya ya? Biar semangat. Iya dong, karena merah itu racing. Apa Oh, itu? Apa maksudnya? Balapan dong. Iya. Tapi terima kasih banyak ya penari-penariku. Kita bakal Terima ngobrol kasih lagi banyak, nanti kita ya. ngobrol lagi ya. Silakan kembali ke tempat belakang, boleh, turun depan dulu. boleh. Oh mau ke belakang? Belakang, Dadah. boleh silakan. Wah, Terima luar kasih ya biasa teman-teman. Nah, Atia, Apa tuh? kalau kita membicarakan tentang Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, yang segera teringat adalah tentang Melayu, lalu juga Islam, dan juga tentunya budaya berpantunnya yang kuat. Jadi pantun tuh banyak dari sana, Atia. Oh iya, aku Iya, pikir beneran. malah dari daerah lain, dari Betawi. Banyak Nah, berpantun juga kan? Ini ada pantun yang maknanya sangat dalam sekali. Nih aku bacain ya. Oke. Asam kandis, asam gelugur, ketiga dengan asam si riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Aduh, Wah, ya kan? langsung tertampar Ini kita ya. mengingatkan orang untuk rajin beribadah agar tidak menyesal di hari akhir nanti, Atia. Wah, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong aku juga tahu loh pantun dari Tanjung Balai yang kita semua pasti pada tahu deh. Apa tuh? Berakit-rakit ke hulu, Cakep. berenang-renang ke tepian. Artinya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, Tahu itu adalah kan? pantun yang sudah bahkan dijadikan lagu ya. Berakit-rakit kita ke hulu. Wah, musiknya agak kurang sesuai, tapi nggak apa-apa. Betul sekali. Jadi memang ini ternyata dari Tanjung Balai gitu Betul, kan. tapi ternyata ada informasi juga bahwasanya Tanjung Balai ini terkenal dengan tradisi yang mistis-mistis seperti itu ya. Jadi kita akan langsung aja berbicara dengan narasumber kita yang telah hadir di studio juga. Ini kalau kamu baca ya, beliau adalah seorang penghulu adat Melayu. Waduh. Nah, langsung aja silakan masuk kepada Bapak Soekarnoto. Silakan masuk Pak Soekarnoto. Silakan Bapak. Nah, Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar Bapak? Silakan duduk. Silakan Pak. Mau dekat Sebelah saya ya. apa dekat Atia? Dekat saya aja, ya udah Oke sini. baik, kalau gitu saya di sini. Silakan Bapak. Nah, Ya, Atia, ya Reza. kalau kamu pernah tahu ya, itu ada yang namanya ritual upacara kisik-kisik. Belum pernah dengar Belum pernah aku. dengar. Nah, kita akan bicara mengenai ritual atau upacara tersebut sama Bapak penghulu nih, Pak. Maharnya sudah saya siapkan, Pak. Waduh. Kamu mau menikahi siapa? Ya, yang available aja lah. Di sini ada yang sudah siap. Oke, Atia. Jadi Ya. kita akan bertanya tentang ritual adat ya. Cukup banyak ya, Pak, di Tanjung Balai itu. Kalau misalkan kita hubungkan ini erat dengan identitas Melayu dan juga Islam. Kenapa bisa begitu, Pak? Apa secara lokasi atau bagaimana? Karena katanya animisme sebenarnya yang dianut. Jadi Iya. bagaimana Pak? Buah di pohon sedang lebat. Cakep. Ini dia nih. Kalau diperam, pilih yang berat. Menyambut jawaban telepon tuh begitu cepat. Menyambut salam jangan terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Sebagaimana juga seluruh semenanjung Melayu, lapisan kebudayaan itu melekat begitu dekat dengan masyarakat. Jadi ada lapisan-lapisan animisme, lapisan Hindu, lapisan Buddha itu biasa diterima masyarakat Melayu. Dan kalau ditanya kenapa Melayu itu
begitu dekat dengan Islam, lapisan-lapisan seperti itu masih ada. Kita tidak bisa menelanjangi masyarakat adat kita supaya langsung bersih dengan segalanya. Norma-norma itu atau identitas itu atau lambang-lambang simbol itu tetap dipakai masyarakat. Dan biarkanlah masyarakat menggunakannya sepanjang dia bisa memberikan kontribusi sebagai tunjuk ajar pedoman sehari-hari. Bahkan sebagai asupan rohani. Tebal tipisnya lapisan-lapisan kebudayaan itu masyarakat juga yang menentukannya. Jadi biarlah dia banyak atau tidaknya, tinggal kita merasakan relatif. Kalau orang sekarang, wah banyak sekali lapisan-lapisan itu masih ada di masyarakat. Atau orang dulu merasakan semakin berkurang kebudayaan-kebudayaan atau tradisi-tradisi yang lama sama kita, itu saja. Yang penting bagaimana dia masih sangat fungsional digunakan masyarakatnya. Iya, bagaimana Gitu. upacara tradisi ini tuh memberikan kebaikan juga gitu Oh, loh iya. sama Betul. masyarakat sekitar. Dan kalau misalnya mau ditanyakan nih Pak, ada berapa sih kira-kira upacara ritual yang ada di Tanjung Balai ini Pak? Ya sebenarnya masih banyak. Hanya saja kan ada pergeseran yang terjadi di masyarakat yang dahulunya sebagai upacara adat, kemudian kadang-kadang berubah sekarang jadi pertunjukan atau jadi hiburan. Jadi tetap aja ada dan banyak sekali yang masih tersisa di Tanjung Balai. Dan komunitas Tanjung Balai itu termasuk komunitas masyarakat yang aktif. Bahkan sampai di Jakarta ini, dan Jakarta termasuk komunitas Tanjung Balai itu termasuk yang aktif menjunjung kebudayaan Melayu. Oke, tapi kalau misalkan dari sekian banyak ritual atau upacara tersebut, ada yang wajibkah Pak yang harus dilakukan setahun sekali atau mungkin dalam tempo tertentu Bagi siapa? untuk masyarakat setempat? Iya, masyarakat kecil atau besarnya karena dia itu menjadi asupan rohani sama dia, itu mereka tetap menyelenggarakannya. Hanya saja ruang-ruang itu harus diberikan juga oleh pemerintah sebagaimana undang-undang mensyaratkannya, pemajuan kebudayaan menyebutkannya. Jadi kalau ada sebuah upacara, pemerintah turun tangan, dia menjadi besar. Oke. Ya kan? Baiklah. Sejauh ini berarti bagaimana tuh dengan Pemda sendiri? Ya, selama ini memang banyak program-program dijalankan oleh pemerintah daerah segala Ya. macam. Ya, hendaknya juga ke depan mungkin karena semalam terhalang musim corona saja, tapi insya Allah ke depan pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga kebudayaan mandiri bisa melanjutkan program-program yang tertunda itu. ya kan? Amin. Jadi Ya. tetap supaya acaranya juga tetap ada gitu ya, Iya. dilestarikan, dan terlebih lagi adalah ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat setempat dikenal juga oleh masyarakat di luar. Iya, dan ketika ratusan jumlah kesenian atau rumpun-rumpun kesenian yang ditetapkan pemerintah menjadi warisan budaya non benda, itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya. Jangan hanya disebut saja, habis itu hanya dikenang. Nah, nanti mungkin melalui acaranya juga kita bisa didengar begitu Oh ya iya. kepada Mengedukasi ya Betul mengenai sekali adat yang untuk- satu Iya. ini. Oke. Baik, wah luar Wah. biasa sekali ya. Ini semoga setelah pembicaraan ini, acara hari ini gitu Betul. ya, itu bakal tersampaikan juga ke Pemda ya Oh kan, iya. ke pemerintah. Semoga didukung Oke. terus ya Iya. pelestarian dari budaya ini. Terima kasih Bapak Terima sudah hadir kasih bersama Pak kita di sini Soekarnoto. ya. Oh Ya. iya. Sebenarnya kita masih mau banyak bicara lagi, cuma karena waktunya sangat sempit sekali. Nanti Saya mungkin pun inginlah berpantun. Oh ya boleh, Oh, untuk boleh. penutup. Wajib diawali dengan pantun, ditutup Diakhiri pula dengan dengan pantun. Kalau serai hanya serumpun jangan diambil sampai pagi. Cakep. Semoga MC kedua ini jangan ikut berpantun, nanti saya hilang rezeki. Waduh. Enggak kok, enggak Pak. Enggak Pak, kita pantunnya nyontek, Bapak kan di luar Oh iya. kepala. Oh Kalau iya. kita masih baca. Semoga- ini. Jadi orang Tanjung Oh, iya. Balai harus bisa pantun berarti ya. harus harus bisa. dong, harus Penting. bisa. Harus bisa spontan. Jadi waktu daftar, uhuy, enggak ya? Jadi waktu daftar KTP, saya kalau ada orang ngomong spontan langsung Oh iya. uhuy gitu Pak. Oh iya. Jadi kalau ada orang daftar KTP, Oh iya. pantun dulu gitu Iya. ya. Oh Kalau iya. nggak bisa, Dites dulu. nggak dimasukin ya. Iya, Oh iya iya. ya, oke baiklah kalau gitu. Seru sekali ya Reza ya. Ya, jadi nanti setelah ini kita akan menyaksikan juga kolaborasi ya antara kedua daerah ya, tapi tetap bersama kami tentunya di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Anda berada, kembali lagi di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan tentunya kami berharap apa yang kami sajikan hari ini ya, ini karena segmen terakhir ya Tia ya, kami berharap yang kami sajikan hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bukan hanya dari segi seni tapi juga budayanya juga. Kita belajar banyak sekali mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Masih banyak akan kita bahas, tapi untuk episode kali ini cukup sekian dulu dari Auditorium TVRI. Kami pamit, saya Rezara. Saya Tia Nindita. Dan tentunya kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dari Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi Jambi dan juga Tanjung Balai. Walau tungkang di Tanjung Jabung, terus ke laut ke Pulau Kijang. Walau tungkang di Tanjung Jabung, terus ke laut ke Pulau Kijang. Aku tinggal jauh di kampung, walaupun jauh tetap ku kenal. Aku tinggal jauh di kampung, walaupun jauh tetap ku kenal. Waro Sabah, waro Jambi, terus ke hulu ke Batanghari. Waro Sabah, waro Jambi, terus ke hulu ke Batanghari. Harum semerbak cinta sejati, walaupun jauh tetap ku nanti. Harum semerbak cinta sejati, walaupun jauh tetap ku nanti. Iyolah mole, mole, iyolah saya, iyolah mole. Dalam kebudayaan Melayu, baik dari pesisir timur yaitu Tanjung Balai Sumatera Utara maupun dari Melayu Tengah yaitu Jambi, kehadiran instrumen biola barat dalam musik mereka terdengar sangat tegas. Suku Melayu mengakulturasi alat musik biola barat ini ke dalam kebudayaan Melayu dan menghasilkan melodi yang menjadi sangat khas Melayu. Dalam memainkan variasi melodi juga ornamentasi nada, mereka mempergunakan konsep patah lagu atau cengkok dan suara jerenik sebagai identitas musikal Melayu. Melalui biola, para pemusik mengakomodasikan konsep-konsep melodi suku Melayu dengan ciri memainkan interval mikrotonal dan nada-nada luncur. Melayu pesisir maupun Melayu Tengah punya persamaan dalam hal nyanyian. Mereka selalu menyisipkan syair berupa pantun yang tersusun indah. Pantun sebagai seni verbal menjadi tradisi budaya Melayu yang kuat. Umumnya, pantun tidak tertulis atau tidak disebut penulisnya. Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Aku ciptaan